Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, selamat siang. Bu Rina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Binda. Selamat bagaimana siang juga. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, Binda. Cuma ada sedikit Alhamdulillah. kegalauan mungkin, Binda. Iya, Bu Rina. Kok saya lihat Bu Rina itu tampak murung sekali hari ini. Kira-kira kita hari ini punya kesempatan bisa ngobrol bersama Bu Rina. Kira-kira Bu Rina itu lagi ada masalah apa? Kok kelihatannya murung sekali? Bu Rina tasik di mute. Terima kasih, Bu Indah, sebelumnya. Bu Indah sudah memberikan waktu yang luang buat saya. Begini, Bu Indah. Saya itu kan punya sesuatu yang mengganjal di hati gitu loh. Perasaan saya itu nggak nyaman gitu loh, Bu Indah, ketika mengajar itu. Karena saya itu punya dua murid, laki-laki dan perempuan. Mereka itu tidak aktif gitu loh. Padahal saya itu sudah berusaha mencoba banyak cara agar mereka itu juga aktif dengan teman-temannya saat mengikuti pelajaran. Dan saya sendiri sebagai guru, sebagai pemimpin pelajaran kan kurang pas jika mereka melakukan hal yang demikian. Karena tugas kita kan menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, hal inilah yang membuat saya dilema, Bu. Saya menginginkan siswa saya itu, khususnya dua siswa itu bisa fokus dan semangat dalam belajar, serta memiliki rasa tanggung jawab, Bu Indah, sehingga mereka tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Begitu, Bu Indah. Begitu rupanya Bu Rina. Mungkin dari kegalauan panjenengan ini, Bu Rina itu bisa menceritakan secara detail apa yang Bu Rina rasakan atau bagaimana perasaannya Bu Rina saat ini? Iya, Bu Indah. Eh, Mungkin ini terkait dengan minat belajar, mungkin Bu Indah ya. Bagaimana siswa saya ini yang dua khususnya, yang yaitu laki-laki dan perempuan ini tidak konsentrasi saat belajar, suka bermain sendiri, Bunda, sehingga mengganggu juga tadi konsentrasi teman-temannya tadi. Teman-temannya saat belajar dia bermain, akhirnya dia itu mengganggu temannya itu konsentrasinya juga buyar gitu, Bunda. Sehingga Hmm, materi yang saya sampaikan itu sulit dipahami oleh anak tersebut dan juga teman yang lain. Karena yang ikutan bermain itu kan konsentrasinya juga terkendala gitu loh. Terus kedua yang sering menjadi kegelisahan saya itu kedua anak ini sering juga tidak mengumpulkan tugas, terutama PR. Hal ini menjadikan perasaan saya tidak nyaman dan juga ingin istilahnya marah ya Bu ya. Tapi kan kita harus sebisa mungkin mencegah emosi kita gitu loh. Bagaimana kita mengarahkan anak itu agar mereka itu tahu akan kesalahan mereka. Begitu, Bu Indah. Wah, Bu Rina sangat menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Bu Rina, dari diskusi kita, apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kita hari ini, Bu Rina? Iya, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana supaya minat belajar kedua murid saya ini meningkat serta bisa fokus, Bunda, dalam belajar sehingga bisa memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan dan juga punya rasa tanggung jawab untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Gitu, Bu Indah. Oh, bagus sekali ya, Bu Rina. Jika demikian, sebelumnya mohon maaf ya, Bu Rina ya. Iya, Bu. Sudahkah Bu Rina menerapkan cara atau metode yang bisa menumbuhkan minat belajar dari mereka? Usaha apa saja sih yang Bu
Rina lakukan sebelumnya agar siswa Ibu itu semangat lagi dalam belajar? Kira-kira apa Ibu? Ya, Bunda. Dulu tuh yang sudah saya ajarkan, saya sudah banyak sekali mencoba berbagai cara untuk menumbuhkan minat anak, yaitu dengan mulai dari gaya belajar, dengan memberikan video-video pembelajaran, memberikan buku-buku cerita, dan banyak lagi, Bu, dan juga penerapan segitiga restitusi. Namun tetap saja kedua anak ini masih belum optimal dan juga sering sekali melakukan kesalahan yang sama, Bunda. Terus Oh, bagaimana, Bunda? begitu rupanya Bu Rina nggih. Iya, Bu Rina sudah menumbuhkan minat belajar siswa melalui gaya belajarnya mereka ya Bu Rina ya. iya, Memberikan buku cerita, kemudian penerapan 3 restitusi itu sudah Bu Rina laksanakan. Mungkinkah ada permasalahan lain Bu Rina yang dialami oleh siswa Ibu? iya. Sebenarnya kedua anak ini anak yang baik, Bunda. Tidak bertengkar dengan temannya itu jarang. Saya tidak pernah menjumpai mereka itu bertengkar dengan temannya. Ya, mungkin hanya itu tidak aktif saat kegiatan belajar dan suka bermain sendiri itu yang membuat saya tidak nyaman dan juga ketika saya tanya itu anak itu hanya diam saja Bunda dan mangguk-mangguk responnya itu hanya mangguk-mangguk gitu Bunda. Jadi saya juga bingung mau diapakan anak ini bagaimana begitu Bunda. Nah, saya pernah bertanya juga kepada teman dekatnya dan juga wali kelas sebelumnya Bunda. Menurut cerita, informasi yang saya dengar, yang saya dapatkan, katanya anak itu yang laki-laki, Bunda, yang laki-laki itu dari keluarga broken home, terus yang perempuan, anak yang perempuan tadi karena orang tuanya sibuk, Bunda. Jadi kedua-duanya itu sama-sama termasuk anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga kemungkinan mereka itu eh, bermain sendiri untuk menyenangkan hatinya atau bagaimana, Bunda? Saya juga belum bisa untuk memastikannya. Gitu, Bunda. Oh, begitu nggih Bu Rina nggih. Kalau tidak keberatan Bu, saya tanya sekali lagi nggih Bu, Nggih, apakah Ibu pernah membicarakan permasalahan ini tadi dengan teman sejawat Ibu Rina nggih? nggih. Sudah dilaksanakan. Kemudian dukungan atau motivasi apa yang Bu Rina dapatkan Ibu? Ya. Alhamdulillah untuk saat ini saya sudah meminta konsultasi, sudah berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah juga, Bu. Uh, dan juga kepada teman wali kelas sebelumnya terkait anak tersebut, bagaimana uh, waktu di kelas bawah dulu gitu bagaimana sikapnya saya menggali dari situ dan ternyata ya hampir sama Bu perilakunya hampir sama dan sampai saat ini saya belum menemukan solusinya begitu Bu. Kemudian motivasi apa Ibu yang didapatkan dari rekan-rekan sejawat itu Ibu? Eh, Mereka teman-teman saya menyarankan saya untuk datang ke menghubungi orang tuanya Bu. Oh, Saya ada. juga punya niat ingin sana juga bertemu, berkunjung dengan orang tuanya yang laki-laki dan perempuan tadi. Oh iya, Begitu. alhamdulillah nggih Bu. Saya salut dan mengapresiasi sekali Bu apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Kemudian kalau boleh saya tahu langkah atau strategi apa yang Ibu lakukan selanjutnya setelah mendapatkan motivasi dari rekan sejawat tersebut Ibu Rina? Iya, Binda. Pertama ya saya lakukan ya sama tadi. Saya mungkin akan datang ke rumahnya, ke rumah anak laki-laki tadi dan anak perempuan tadi untuk menanyakan kebenaran, mencari kebenarannya dulu. Apa tuh sebenarnya yang terjadi pada anak tersebut, Binda? Apakah
karena memang karena permasalahan yang ada di dalam keluarganya atau bagaimana saya ingin mencari tahu dulu, Bunda. Nanti kalau saya sudah tahu, mungkin saya bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk anak tersebut agar mau belajar dengan fokus dan juga saya nanti juga berbicara dengan kedua orang tua mereka untuk mendampingi anaknya, Bu. Mendampingi anaknya untuk belajar ketika belajar di rumah. Dengan demikian, kita saling berkolaborasi untuk mengoptimalkan kemampuan anak dalam belajar dan mungkin dan diharapkan nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan saya. Begitu, Bu. Alhamdulillah Bu Rina, saya sangat bahagia sekali karena Bu Rina sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, nggih Bu Rina, nggih. Saya ingin bertanya sekali lagi Bu, terkait dengan itu siapa saja Ibu yang bertanggung jawab atau terlibat dalam rencana yang akan Ibu laksanakan selanjutnya Bu Rina? Nah, yang tanggung jawab ya saya sendiri, Bu, karena Oh iya. iya, karena saya yang menginisiasi rencana ini dan juga saya akan meminta bantuan dari teman sejawat yang akan untuk mendukung saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya alami karena ini kegiatannya kan di sekolah juga dan nanti hubungannya dengan wali murid, wali kelas di atasnya juga. Nanti kita saling berkolaborasi dan saling bekerja sama begitu, Bunda. Jadi terus bersambung dan perlahan-lahan begitu. Begitu, Bunda. Iya Bu Rina, karena kolaborasi ini sangat penting nggih Bu Rina nggih. Iya, Iya. Bu. Hmm. Terus kemudian bagaimana Bu cara memastikan bahwa kegiatan atau rencana ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi itu berhasil dilakukan panjenengan oleh panjenengan Bu Rina? Ya. Mulai mungkin besok atau besok lusa yang jelas secepatnya Bunda saya akan menghubungi wali murid kedua anak tersebut. Saya akan membuat jadwal Bunda. Saya akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk mendiskusikan dengan murid saya dari hati ke hati, perlahan-lahan yang tentunya akan berlanjut. Terus kemudian juga saat di kelas saya juga akan membuat kesepakatan kelas, mendampingi siswa untuk belajar, memastikan bahwa siswa saya bisa fokus, Bunda, semangat, dan bertanggung jawab dengan melihat hasil asesmen yang telah mereka capai. Begitu, Bunda. Alhamdulillah nggih Bu Rina nggih, saya sangat mendukung apa yang Ibu lakukan atau laksanakan dan saya sangat senang sekali karena Bu Rina juga sudah menemukan solusi untuk atau langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan Bu Rina tersebut. Kebetulan semoga Bu Rina juga menghadapi masalah itu dengan sabar lagi nggih Bu Rina nggih karena berhadapan dengan peserta didik yang berkaitan dengan apa Bu tadi belajar Mengulangnya, ya mengulang ya, ya itu sangat harus lebih pelan. hati-hati lagi Ya. kemudian membuat metode yang lebih menarik lagi agar minat belajar mereka lebih baik lagi. Terima kasih Bu Rina. Saya berharap kita akan berjumpa kembali dan saya akan mendengarkan kabar yang lebih baik lagi dari hari ini ya Bu Rina ya. Semoga permasalahan untuk berikutnya tidak ada lagi, Bu Rina nggih. Siap, Bunda. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan Bunda. Luar biasa, Bunda. Bunda begitu sabar mendengar dan mendampingi saya untuk menemukan solusi yang dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Bunda. Sa- Sami-sami Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.